Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Info Desa Lane. Jangan lupa like, comment, and yang pastinya jangan lupa di subscribe dong. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kepala Desa Lane untuk memberikan arahan mengenai penanganan stunting di Desa Lane. Itu Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Teluk Talasa bersama rombongan, bersama kita hormati Kepala Puskesmas Guatemala bersama rombongan, bersama kita hormati Bapak Babinsa Desa Lane, kita hormati Bapak Babinmas Desa Lane, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Lane, serta Kepala PKB Kecamatan Teluk Talasa, seluruh bidang-bidang desa yang sempat hadir, para kader PKK, kader Posyandu, serta ibu-ibu anak stunting yang sempat hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Bersyukur kita banyakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karena limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat berkumpul tentu dalam satu rangkaian kegiatan yang sangat begitu penting. Ya, salawat dan salam tak lupa kita haturkan terhadap junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi, merupakan suri teladan buat kita sekalian. Mengulas kembali bahwa kenapa saya sampaikan bahwa ini adalah suatu hal yang sangat penting, karena hampir di setiap kegiatan, hampir di setiap pertemuan ini stunting yang selalu dibahas. Lalu kemudian stunting ini memang adalah merupakan sebuah hal yang harus segera diselesaikan. Lalu kemudian hampir semua OPD ini terlibat di dalamnya. Jadi tidak sekedar hanya yang dari kesehatan saja, akan tetapi ketahanan pangan, pertanian, ya. Jadi Bapelit Banda, DPMD, hampir semua OPD ini terlibat di dalamnya. Saking pentingnya yang namanya stunting ini. Terkait kebijakan-kebijakan dari atas mengenai penanganan stunting, sampai-sampai pemerintah ya menurunkan anggaran yang tidak sedikit tentunya hanya untuk menurunkan angka stunting ini. Tentu pemerintah Kabupaten Pangkep dalam hal ini tidak sekedar menggelontorkan anggaran atau membuat sebuah kebijakan tanpa ada analisa. Ya, analisanya tadi ya tentu melalui mungkin studi banding dari kabupaten atau daerah-daerah yang lain yang sudah dianggap berhasil menurunkan angka stuntingnya. Tapi inilah mudah-mudahan dengan momen yang seperti ini, dengan langkah-langkah konkret yang ditujukan oleh OPD atau dari atasan kita dari atas, akan membuat kita semakin bersemangat, ya, semakin bersemangat. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya stunting yang bisa kita turunkan, lalu kemudian mudah-mudahan ke depan tidak ada anak yang sampai kena yang namanya busung lapar, karena kalau ada kejadian 1 sampai 2 di kabupaten itu adalah suatu hal yang kejadian luar biasa. Kalau bidan-bidan desa yang ada di Lane insyaallah proaktif jemput bola, bahwa kalau di Lane ini bidan-bidan di Lane ini dia tahu bahwa si A sakit ini. Kenapa? Karena saking proaktifnya, karena saking rajinnya turun, sampai tidak ada satu masyarakat pun insyaallah yang terlepas dari pantauannya bidan-bidan desa dan bisa aplaus
Ini luar biasa ini bidang-bidang lainnya ini. Iya. Jadi bukan karena ada di depan saya, lalu kemudian sampaikan seperti ini, tapi itulah kenyataannya. Rajin Pak Camat kalau bidangnya lainnya. Sayang sekali belum bisa kasih yang ini. Kita kasih apa namanya ya dari desa karena kita masih sangat terbatas, mudah-mudahan ke depan. Lalu terkait masalah intervensi, pemerintah tentu dalam hal ini intervensi di desa Lane. Ini kami di sini Pak Kapus sangat ingin ya, baik poskesdesnya, baik posyandunya, baik ya sarana-sarana kesehatan sebenarnya ingin kami masuk di sana. Akan tetapi karena keterbatasan anggaran tadi tentu kami lakukannya secara perlahan. Jadi karena terkait masalah anggaran ada beberapa bidang yang harus kami lakukan di bawah. Nah sebelum ini 5 bidang terlaksana, tentu kami belum bisa bergeser. Jadi ada proporsi-proporsi tertentu di masing-masing bidang di kebijakan anggaran. Inilah yang kader ini yang harus mensosialisasikan, memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa pentingnya hidup sehat. Jadi kalau misalnya terkait kenapa angka stuntingnya naik, itu terkait masalah teknis, tentu dari kesehatan nanti yang menjelaskan terkait akan hal itu. Akan tetapi yang ingin kami sampaikan di sini adalah kenapa pemerintah sampai hampir melibatkan semua elemen untuk menurunkan angka stunting ini. Ternyata fatal kejadiannya, Bu. Coba Maki lihat Maki bupati besar-besar Pak Bupati di. Coba Maki mendaftar jadi polisi, ada tuh ukurannya 165 tingginya, berat badan harus sekian, itu harus seimbang. Nah kalau saja di ukurannya kita tidak, bagaimana begitu masuk di prosesnya? Ini baru persyaratannya belum pakai. Nah, itulah salah satu landasannya sehingga ini stunting betul-betul mau kita lepas dari stunting itu. Mau jadi ASN misalnya, mendaftar jadi PNS misalnya, harus ada berat badannya, tinggi badan, dan seterusnya. Lalu kemudian juga ini sangat berpengaruh, bukan sekadar itu saja, akan tetapi lihat begini, kalau pengusaha pasti itu besar-besar ke orang nak cowok begitu. Kenapa? Karena itu tadi. Karena menurut analisa orang yang stunting itu cara berpikirnya lemah. Jadi tidak maksimal di cara berpikirnya. Kalau dia stunting. Olehnya itu dalam kesempatan ini saya sampaikan ke kita semua bahwa ya mumpung ini pemerintah sangat proaktif dari atas melibatkan semua elemen ya, semua OPD ya. Katene reka ananta stunting barakere kamua nakikulem paari ananta stunting. Alhamdulillah ternyata dari tahun 2021 kemarin kita angkat 32 kalau tidak salah Bu KPM. Sekarang turun 16. 32 kemarin ya. Dari 32 dari 32 menjadi 16. Dari 1 tahun sekian kita bisa turun 50%. Berarti saya yakin dan percaya bahwa 1 tahun kemudian di 2024 ya, pencalonan bupati harus stunting. Ini adalah bukan suatu hal yang muluk, bukan sesuatu hal yang abal-abal, bukan sebuah halusinasi, akan tetapi ternyata terbukti di kurang lebih 1 tahun ini dari 32 angka menjadi 16. Ini membuktikan bahwa kita mampu stunting di 2024 insya Allah. Ya, nah, tentu dengan catatan bahwa mulai dari orang tua yang bersangkutan, tabe jadi kemana, jokate mana? Karena kita mato dari bola amanah pun kecil mau masuklah jo seolah-olah nene pola asuh anak kan seolah-olah nene tugasnya jadi ibu, padahal bapak tidak apa-apa, bahkan jo bapak ada disuruh tuh nih tidak jadi nanguran tuh karena bapak nanti bukin pakan nanti tidak ada mas baik gitu kapan anaknya walaupun terkadang mungkin karena sibuk mana misalnya, kemudian inakem pakai Andre biasa di suanya nanti kamanjo. Jadi artinya apa? Ki papahan nih bapaknya bahwa ternyata dari kuana stunting
yang betul-betul adalah merupakan sebuah masalah besar. Tentu bapakna, pokoknya bapakna kemanja, tentu bapakna kodena kejaki keroka ngurusi anak-anaknya, wah tentu tena kumpulin apa sabana, mai ko canggore mai tonja canggore, mai ko ripare amai tonja, ya panitona dua di bola, ditangol sultan sekalian bapakna bisa tuh pakai kona ngadu, nah ke bisa pakai tonja itu kita nabi ibu. Tuh, ya kasih makan anak saya selalu juga kasih makan anak, nanti buki anak-anak sekalian nggak tahu pokoknya ngano, intinya yang ingin saya sampaikan bahwa kuna kucing ngasih ini morona stunting anak-anak, artinya insya Allah ini sudah calon-calon keluar dari stunting. Dengan pertemuan ini kita kembali memotivasi kita agar bagaimana betul-betul kita bisa zero stunting di 2024 sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Bapak Bupati. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Bapak Kepala Wilayah Kecamatan Condong Talasa untuk menyampaikan arahan mengenai penanganan stunting khususnya di Kecamatan Condong Talasa dan Desa Lane. Untuk Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pertama-tama yang kami hormati dan kami banggakan Kepala Puskesmas Banti Mara bersama seluruh staf yang sempat hadir. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Lane bersama Ketua Tim Penggerak PKK Desa Lane. Yang kami hormati Bapak Babinsa, dan yang kami hormati Bapak Kabinda Dimas, dan yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Condong Talasa, dan kebetulan juga ada staf saya dikasih kesos yang menyangkut masalah bantuan. Dan yang kami hormati Ketua PLKB Kecamatan Condong Talasa serta para kader posyandu dan ibu-ibu yang mempunyai anak stunting yang kami cinta semua. Mari kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada hari ini kita masih diberi rahmat dan hidayah sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Saya masih ingat itu Pak, masih saya belum sekcan itu. Dulu di Lane sisa 6 kata saya itu. Tapi alhamdulillah bukan bahwa kita berarti nih ibu-ibu kurang perhatian sama anaknya semua. Yang selalu bapaknya diperhatikan. Saya ibu pendek terus terang, tapi kalau tidur sama ibu tinggi sama. Jadi jangan berpikir bagaimana anak kita ini, artinya berfungsi bagaimana yang kita harus pikirkan sekarang bagaimana masa depannya nanti anak. Siapa tahu yang kita mangkatan. Terutama polisi, tentara, pegawai punya 160 TNI terima. Pegawai sekarang juga Bu, kalau mau jadi PNS ada ukurannya. Mana mau ini setengah mati Bu bidang desa, batu di kecamatan, batu di posyan anuari puskesmas kan. Puna saya katanya sadari kalian tak ngatur karena nanti cara ngandre apa. Ngatur ini maksudnya tak bisa barang yang belanja apa nanti yang penting masuk pengisinan jadi kan yang diisi karena hidup susu atau apa. Nah jatuh lebih banyak biasanya kibut Cina heran teman Cina kalau ada orang dari luar biasa singgah di pinggir jalan itu bilang untuk apa itu Bu? Dipungut ini Pak obat ini. Kalau anak-anak biasa lama pertumbuhannya jadi anak kan saya juga salah biasa itu pada saat saya sampai bilang apa namanya itu nama anunya itu bahasa Indonesia itu daun, tapi saya juga tidak tahu bahasa anunya, tapi saya tahu itu daunnya jenisnya. Yang kedua Bu, jangan selalu mengharap banyak ini pun anak-anak gak tahu stunting anggap sesuatu, jangan Pak. Jangan sekali-kali berpikir itu tena Pak si kamero atau bagi kabus yuk kasih gini pikir orang marah-marahnya jangan Pak. Saya lagi saya punya cucu itu ada stunting satu tapi jadi tapi kulangnya di nasiana ini ibu karena pagaman ini percuma pagaman mantai nanti padahal ini pun aku pikir punya ini karena cucu kudu namamu ini karena apa namamu ini pagandai karena atau di kamar aku ternyata pakai
Jadi waktu dikati sebenarnya ibu kamu nanam pemana kiator di waktu tak. Dan biarpun saya ini yang dulu di depan yang semua dia kalau pun nak kata tenang ngatur di kandang anak tak apa susah itu. Jadi saya harap mumpung ini pemerintah selalu memberikan bantuan kepada gunakanlah baik-baik itu bantuan. Sakinah kemana pun saya dipaganda jangan anak pasti bakal lagi. Tapi begini nanti sih kamu orang terlalu kata nama boleh kasusah mantong ikan ya doy. Ditondol talas itu ditunjari itu yang punya yang kaya dulu zaman dulu. Saya terus terang pada desa berapa orang tinggal saya punya rumah itu dulu waktu saya bapak itu. Tapi alhamdulillah berhasil semua. Hai anak-anak tuh pistanti berarti kalau rumah aku tidak perhatikan kasarapa kasaraplo kata lu sarbatang saya di bayi ini. Jadi ku kamagaman enak sekali bu. Mga di jalan meron kali pembantu niya. Nakatelo dengan manturun. Minggu punya itu kamangnya tapi alhamdulillah berhasil kabus nih. Tapi kamangaman programnya pemerintah itu bagaimana kita bisa berhasil. Dan kedua, namun mana 0 2024 nih. Tentu saya bantu stanti dan minggu masih mana bantu mari tapi tetap itu anak di pantai. Tapi akhirnya upah rugi. Tapi makanya bu, saya selalu sampaikan sama kita, apa lagi mau dikasihkan ke semua. Utamanya anak tes tadi tema saya pikir bulan ribu nih, anak ini masih tahu. Sedang anak tahu diperhatikan, namun nak sukses anak tamanai sedang syariah ni, kupawa maki. Nasan lagi na doa ini apa? Tapi puna bagi bilang karena anak puna saya, anak ni anak stanti ni, malah saya dulu main nimbang. Naman na po yung karte na petugas kesehatan. Misalnya karena ada begini jadwal pengimbangan, maka siya ni Boya apa? Untuk apa po? Sadar-sadar makin masing-masing yung kalita. Kapunuganan na jaya mayaman. Karte ni Jeto, perdesa ni Jeto, napunatusan na kaya tao sinaberhasil. Napikir gitu di desa, perdesa, apa bayi siya di gawang ko ng masyarakat kuno supaya siya kabus. Natekik siya gitu ko susah ko pa maki. Apa boleh pikir bagi mandoya pun nanti tempat-tempat antara lempar lintang ini. Nah, apa pun kaman-kaman Herko kesehatan tahun gimana? Coba tempat-tempat antara tino nama makin sini. Saya terus terang pada saya terpantau Pak Kapus setiap hari kalau saya selalu naik di sini. Kenapa? Nah, selalu naik di sini di atas ini berarti nih. Anomali tidak sadaran ini. Menjadi anak stanti tidak sadar. Kebiasa Pak Kapus nanti. Apa aja pun punya yang jual karena kalau ada rumahnya puskesmas di bawah, makin periksa. Karena itu kalau kesehatan atau bilang-bilang, saya dengar dari luar, kapan tidak periksa nanti itu hilang sendiri itu anunya, jadi kismatnya apanya? Karena mana pari-pari si ulun no. Aku kada pari-pari, kan itu data dia mana jadi punah tina mana data kok, berarti sehat mo hanya punah apa nak istirahat tahun ternya, duduk pa ko, sakrat rumah ko patelipon ko. Nungano sa lapagkabos, pagsama pa desa, tinanabati-bati, jadi berduka, tidak malapor. Jadi untuk aku, para cuma juga kalau pada desa apa, pagkabos sa peka, punatay ka ito sadari kalita. Punayon berhasil, betul kata tonja. Kita selaku pemerintah selalu senantiasa membantu apapun kekurangan. Tapi nakisyukur kamu, mudah-mudahan di kampung tadi tinanya main karena yang musim laparnya karena ini paling bahaya aja. Jadi saya mengharap mohon ibu-ibu kada posyandu pernah berhasil gitu anak-anak mudah-mudahan khususnya di Salan ini punya ditolong saya bisa berhasil. Kata kamu sih bagi bu. Pernah naon batu di puskesmas, mati periksa supaya ini seki garing kaman kawan-kaman nakati siri-siri itu dia gitu bu. Aku na garing kaman yung tinanong terus terang. Kali cokoton jadi kami negara itu sampai ada dokter. Napa tina cokoton yang negara kaman itu kan rahasia pribadi ya kaman itu. Karena segitu anu cikala dia pagkabus biasa poin ke, nah udah kuliah mati juga rin apa. Tapi kenapa karena mati. Enggak pada cikalanya itu pun negara rahasia jawatan. Mati na sembarang itu apalagi dokter tidak sumpah. Nabiyan semua sudah disumpah ini. Jadi kemarin kalau Pak Jita Kamsu sekali lagi
untuk kader posyandu kalau bisa Pak Desa, contoh kalau pemainnya si A, kalau nih para kaitan luar perhatikan nih, ke siapa yang sampai lima minggu? Aku pernah tinanong paan, kutanang kalau bibidang, lihat itu bibidang na rin boleh na pa Yakobus, Yagoy. Kali kutanang yung bidalina. Apa kekurangannya bibidang, dikasih bagaimana, iya betul nih karena tinan naman ito kumpul-kumpul lagi, yan aja, agar rodi punto na, tayo ka menjadi cerita. Ibu balik cerita pun naman begini karena ibu bidang, apa kira-kira yang cocok dikasihkan itu. Anaknya si A bisa agak bertumbuh, kalau memang tidak cocok susunya barangkali bisa disampaikan Pak Desa atau Pak Kapus jangan sampai di sana. Itu yang artinya ditawar sari pendapat tema ibu nanti negisi puskesmas antara para Pak Kapus sama kesembahan itu tiap hari diperhatikan punanya waktu lontar ketenan akan abadi pas apa apa mana pekerjaan di sini pengapa minta mainanu baka-baka gitu ngapain dorong ngapain itu yang perlu ya artinya di sini tema begini karena Pak Desa tak ada tahun yang pasal tahun tadi tema aku kan bukan menjadi nah pun dia ikan stunting atau dari marah-marah ibu nah katanya saya marah moro-moro koordinatornya di bawah kok karena kamu nanti moro-moro bos kan nah jangan punya moro-moro ya nah saya Pak Desa ke moro-moro ibu Desa biasa tadi ke ibu jauh kan bawa itu buru ke sana kalau ya karena kita yang mau maikunan kepada itu jadi punya lagi bagi bu itulah hebatnya bu kalau para kita aku lagi kutanam percuma si kamu nyebatin pemana kamu kita cocok silakan tidak ada masalah karena kita hanya kalau tidak ada yang campur pada kita sendiri jadi sekali lagi khususnya yang aku mau manfaatin dari stunting mudah-mudahan dipergunakanlah dengan baik-baik. Anjuran nanti pun para lemana tayo waktu penimbangan puna penasaran puna libangan dan mau ketimbang. Dan tidak apa mas supaya kita itu betul-betul memperhatikan kita punya anak. Cuma barangkali itu yang saya sampaikan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua dan anak-anak sekalian serta ini kader-kader posyandu mudah-mudahan saya selalu dan pantau betul-betul anak-anak kita. Saya bukan semua apa yang penting akan anakku nih anak tanya pun lagi karena kader ki ya anak paling jalanan nih budaya dina ya kamu situ masyarakat karena ini saya anak jadi kemarin lagi mana punya saya itu kata terus terang bekerja dengan baik khususnya ini para petugas kita tidak akan berhasil dan kedua juga untuk orang tua yang ada nanya mohon selalu perhatikan anaknya atur makannya kira air posyan 2 pun ada marah-marah di sini anaknya makin di bidang ini kan ibu dan sedang anakku garing-garing makin lintar jadi barangkali yang saya sampaikan mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita dan memberikan kesehatan yang terbaik buat kita khususnya di Serang di Kecamatan Tegal. Lebih kurangnya mohon dimaafkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan Bapak dari Bapak Kapolsek atau yang mewakili beliau untuk memberikan arahan atau penanganan stunting atau kerjasamanya di penanganan stunting di Tondor Talas. Untuk Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Kecamatan Tondor Talasa beserta Ketua PKK Tondor Talasa. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Lane beserta Ibu PKK Desa Lane. Yang kami hormati Bapak Kepuskesmas Banti Malak. Yang kami hormati penyuluh KB Tondor Talasa. Yang kami hormati rekan TNI Bapak Bisa. Yang kami hormati para kader posyandu, ibu orang tua, anak SMK tempat ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati juga Ibu Kapustu Desa Lane. Jadi pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat, kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk melaksanakan giat yang sangat bermanfaat ini. Selawat dan taslim selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita
pembawa rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Jadi saya mendahului berita pimpinan itu karena BPK Timas ada juga grupnya, iya, grup sepangkep. Jadi kalau ada perintah di situ pasti saya ingatkan keluargaku. Sudah ada perintahnya, insya Allah kita panjang umur semua ini didapat di bulan suci Ramadan di Rawang itu anak-anak main petasan. Rawang anak main petasan, mesti petasan itu kalau orang mau berdebat memang panjantongi karena mereka BPK Timas bisa komentar juga ketika ada perintah. Pegawai dekat dia yang merasa punya jual-jualan lah, jangan menjual petasan. Itu yang khusus, umumnya yang barang-barang terlarang lah, banyak barang-barang terlarang. Lebih khusus lagi yang barang-barang kadaluarsa, perhatikan yang jual tak, karena itu akan menjadi persoalan itu di luar pikiran itu. Malah apa-apa dari pertanyaan kadaluarsa iya, makanan-makanan. Di kandar di balata, pas batan tak, kemarin malah apa nih mak? Oh iya, kalau paling iya jo baru-baru, dengan perhatikan kesehatan. Kan bagian dari kesehatan itu makan yang khususnya makanannya, kedua saya misalkan, tapi mami nih yang merasa punya jual-jualan nih, kepentingan juga itu, termasuk nih pencurian itu kan jelas nih, pencurian barang kadaluarsa, termasuk tadi itu petasan petasan. Meski itu petasan, salah satu babin komentar juga, kalau petasan kuanda meski di pusatnya gitu, jangan kita desa kasih ditekan, kayak di Pangkaja ini kan kasat mata itu jelas kalau masuk kita ada petasan, seperti itu memang. Tapi bukan tugas kita di sini toh, landai botol untuk oleh aku bukan tentu di kabupaten sana, ada PPK, rekan PPK penegak perda, termasuk petasan termasuk perda jaturan daerah, memang apa namanya setelah lebih tapi pun karena nata-nata mata baru dapat bahaya. Pun nama tata pandra tentu masa depan. Asani mau masuk angkatan misalkan fisiknya diperiksa, ibu tidak mungkin lolos kalau di situ nih di jasmani. Seperti itu memang sepele, tapi kalau salah-salah dengan anak tak tentu bermasalah. Di orang tua juga pun sebagian anak kan pasti orang tua terlibat juga. Seperti itu. Jadi saya hanya mengingatkan hal-hal seperti ini mungkin luput dari pantauan, tapi kalau terjadi nih itu hal penting juga. Seperti itu. Bagiannya menjaga Kamtibmas itu sendiri penjaga Kamtibmas itu sendiri supaya selalu berjalan aman, terjaga Kamtibmas, stabilitas Kamtibmas kondusif. Mendahului ini meskipun bulan Ramadan masih jauh, insya Allah kita panjang umur semua dipertemukan. Jadi ini saja poin singkatnya, singkat padat dan penting. Jadi demikian kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua Bapak Ibu? Sehat ya? Tapi kayak kurang semangat ini. Sehat nggak? Sehat. Alhamdulillah. Harus sehat pagi ini ya. Kita sudah disuguhin cemilan. Ya, harusnya kita sehat. Semangat. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Kecamatan Tondon Talasa, yang terhormat Bapak Kepala Desa Lane, yang kami hormati Bapak Kepala Puskesmas Bantimala, yang saya hormati rekan saya Bapak Babinmas, Ibu Ketua PKK Kecamatan Tondon Talasa, Ibu Ketua PKK Desa Lane, dan semuanya yang hadir pada hari ini. Terkait dengan adanya kegiatan penyuluhan pola hidup sehat, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan terkait dengan kegiatan ini, khususnya arahan Bapak Presiden Joko Widodo pada saat rapat koordinasi Forkopimda se-Indonesia. Salah satunya yang dibahas di sini adalah masalah stunting. Ini stunting memang sangat luar biasa penanganan dan pembahasannya. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Kapus, Pak Desa, Pak Camat. Semuanya sudah diuraikan dengan jelas. Yang ingin saya tambahkan di sini adalah yang pertama adalah pola hidup kita, Bapak ya. Pola hidup di rumah. Karena tentunya pola hidup ini sangat menunjang dengan pertumbuhan anak kita, khususnya yang stunting ini ya, stunting. Apalagi sekarang yang stunting sudah mendapatkan
ada beberapa bantuan. Contohnya mungkin ada telur, ada susu. Tolong dikasih makan anak-anak kita ini. Jangan kita duluan makan baru anak kita dulu ya. Ini pola hidupnya. Kemudian yang kedua adalah ulangi tadi termasuk pola makannya. Yang kedua adalah pola pikir kita. Pola pikir kita orang tua ini ya. Jangan kita selalu berpikir selalu dia dapat bantuan. Biar nih anak saya begitu supaya dapat bantuan. Jangan berpikir seperti itu Bapak Ibu ya. Pola pikir kita harus dirubah. Bahwa saya harus keluar dari stunting. Saya harus sehat. Keluarga saya harus sehat. Ya. Tolong ini Bapak Ibu didengarkan bahwa ini penanganannya stunting ini sangat serius. Sangat serius. Karena Bapak Presiden Joko Widodo saja sudah memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah, seluruh gubernur, bupati se-Indonesia. Salah satunya penanganan stunting ini. Jadi tolong mari kita pola pikir kita itu dirubah. Jangan selalu pikirannya mau terima bantuan. Jangan Bapak Ibu. Ya. Karena kalau selalu berpikirnya seperti itu, anak kita bisa saja terabaikan. Mungkin bantuan yang dikasih tidak maksimal untuk anak kita karena masih berpikir masih ada di bantuan bulan depan. Jangan seperti itu. Pola pikir kita harus dirubah. Harus keluar dari stunting. Karena saya lihat untuk Tondo Talasa ini kita masih urutan keempat di Selangor ini untuk stunting. Kenapa saya tahu? Karena semua data-data stunting itu sekecamatan Tondo Talasa kami rekam. Makanya pemantauan tadi dibahas. Kami termasuk salah satu pemantau stunting. Babinmas, Babinkamtibmas, Babinsa ini adalah pemantau stunting. Ya, stunting. Kenapa saya sering minta data stunting itu di staf desa? Karena itu mungkin yang staf desa itu bosan lihat chat saya. Berapa stunting untuk bulan Januari? Berapa stunting untuk bulan Februari? Karena kami pantau terus Bapak Ibu. Ya. Kemudian mungkin bertanya, kenapa ada Ibu Persik datang? Ini adalah program kami bahwa dalam setiap kegiatan penanganan seperti ini, kami semua dilibatkan Bapak Ibu ya, baik itu bapak-bapaknya maupun ibu-ibunya. Wujud kepedulian kami terhadap anak-anak kita yang kena stunting. Ya, bukan berarti ibu itu datang karena stunting juga anaknya, tidak. Itu wujud kepedulian kami. Ya, ada dari salah satu Ibu Persik datang dan memang ini perintah dari pimpinan kami. Perintah, wujud kepedulian kami, terus kerjasama kami dengan aparat pemerintahan yang ada di bawah, khususnya di desa. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa harus ada. Seharusnya seandainya tidak jauh, istri saya bawa juga ke sini. Cuma karena jauh, kasihan. Luar biasa, saya 2 jam perjalanan baru sampai sini Bapak Ibu. Kasihan ibunya. Makanya saya minta tolong tadi sama Pak Fahri, mungkin bisa dihadirkan ke ibunya untuk menunjang program kami di Kodim maupun di Korem. Karena ini akan dilaporkan ke pusat, ke Kodam, terus ke Mabes TNI. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian saya kira sudah cukup ya, sudah terlalu banyak. Jadi tolong apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang saya sampaikan ini bisa kita cermati, bisa kita rubah, bisa kita ikuti, ada manfaatnya untuk kita semua. Dan apabila ada kekurangan atau penyampaian saya tidak jelas, bisa tanya langsung lagi ke saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diharapkan semua anak stunting harus mengkonsumsi telur 1 biji, minimal 1 biji per hari. Ada contoh, ini diciplak dari baru tinggi
bahkan melampaui dari pangkep angka stuntingnya. Tapi di tahun 2022 menurut penelitian guru besar dari Universitas Indonesia, dia ambil ciplak, coba ini barang gampang, kasih makan telur rebus 1 biji per hari anak-anak. Ternyata dia berhasil menekan hampir 50% angka stuntingnya selama 1 tahun. Iya. Ini lagi ciplakan dari baru masuk di pangkep pertama kali Baloci. Pantau selama 1 bulan dia mampu menekan angka stuntingnya hampir 50%. Kita Harwana tinggi gara-gara makan telur. Iya. Karena ada juga masyarakat berpendapat bahwa jangan dikasih telur, kata lagi selalu enjo dan nangan bajau, padahal kata belum tentu bahwa telur itu yang bikin gatal. Kebanyakan itu yang terjadi faktor kebetulan. Mana tidak nangan bajau, pasti kata latonjin jo kebetulan aja parangan bajau, kata baru muncul. Makanya jangan jangan berpikiran bahwa kata kena supamakan bajau. Dilihat kicini kirolo pintal lu paling surang setiap makan telur 3 kali kalau gatal baru mati stop ki. Iya. Tenana ngantena bajau katali. Bapari ngantena bajau dan katali padahal mana dia kan. Iya. Ini contoh ya, di Lande enggak ada yang begitu. Makanya akan diturunkan anggaran untuk menanggulangi stunting dan bumil di Desa Lande khususnya dan di Kecamatan Tondon Talasa pada umumnya yang dikoordinir oleh Dinas Kesehatan dan dipantau oleh Puskesmas ya, beserta dengan tim jajarannya di bawah dan ditanggung jawab oleh ketua tim penggerak PKK yang ada di desa. Kegiatan Sijagai kita manfaatkan gitu. Jadi diharapkan semua masyarakat tidak ada yang sakit di bawah. Ada sakit tapi nggak tahu petugas. Bilang itu sampai 3 hari itu. Tapi kalau di Lande ya saya akui, khususnya bidan senior, bidan lina. Apapun orangnya yang sakit di Lande, walaupun beliau tidak tahu, pasti tidak tahu sakit ani itu. Ya benar ki, sakit tinggi darah atau sakit stroke. Apa yang menyebabkan demikian? Pemantauan. Sama juga saya informasikan tadi ya, untuk hak jaringan di bawah. Di sini jaringan Puskesdes ya. Sekarang sudah ada penekanan lagi bahwa pertolongan persalinan harus dilakukan di Puskesmas. Populasi yang ke-8 miliar jatuh di Mario, orang Mario lahir. Ini bukan Indonesia ya, bukan Lande, bukan Pangkep yang akui, dunia yang akui bahwa populasi yang ke-8 miliar tahu hidup di bumi lahir yang ke-8 miliar itu putri ya, persangka salah Baine ya, masuk viral tapi tidak tahu siapa yang dapawannya, mungkin media-media ya, karena kalau viral itu kelipatan sekian ada dikasih, tapi mudah-mudahan nanti ada yang cari ini. Kan itu langsung diajak pas lahir, saya foto, ambil gambarnya, kirim, sarungnya dulu yang nampak. Kenapa nggak sama kulit itu sarungnya itu baby? Lama-lama muncul namanya ini, akhirnya masuk di berita. Itu salah satu kesyukuran. Nah, karena dunia bilang ada kampung di Mario, orang yang
hidup di bumi menghisap napas, yang ke-8 miliar jatuh pada orang Mario. Iya, yang ditolong oleh bidan Erlina dengan bidan yang di puskesmas bersama dengan dokter. Itu bisa diambil kebanggaannya. Nah itu yang besar itu kalau umpamanya ditahu di bupati, ditahu di apa, ini dunia yang tahu, WHO yang mengatakan ya. Jadi lanjut lagi masalah pemberian makanan tambahan. Sebentar diberikan tekniknya bagaimana, siapa saja yang masuk diberikan, berapa kali diberikan per hari, apa saja yang diberikan menunya. Sebentar ada penjelasan dari ini. Dan ini mungkin untuk pembangunan kesehatan di Desa Laneh khususnya, siapa tahu ibu-ibu ada yang mau bertanya, sharing ya. Kita kasih waktu barang 5 menit. Ada ya? Yang silakan ibu, tapi dikasih pembesar suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya ingin tanyakan kepada Pak Kapus mengenai pemberian makanan tambahan pada anak bagi anak yang stunting. Saya ingin bertanya, apakah semua telur itu bisa diberikan? Artinya misalnya apakah lebih baik telur ayam atau telur bebek atau bagaimana? Apakah lebih bagus telur bebek atau telur ayam? Jadi saya tanyakan. Terima kasih banyak. Ada lagi? Tapi ya biar saya jawab dulu ya. Apakah untuk stunting ya bisa dikasih semua telur, semua orang stunting? Apakah bisa diganti begitu enggak? Apakah telur ayam atau apa? Yang paling bagus seandainya ya ada telur ayam kampung. Makanya dialihkan karena ini kan bantuan dan gampang dapatnya telur ayam ras. Ya sama di ayam tondi. Cuma mungkin anunya agak bagus kalau telur ayam kampung. Kenapa telur ini yang diambil? Untuk suplai secara besar yang banyak itu adalah telur ayam ras. Jadi sembarang ibu, lebih bagus lagi kalau ada yang kampung tak bertelur. Kita makan itu ayam ras kah? Pasak kaki itu telur ayam kampung untuk kita ya. Tapi untuk semacamnya sebentar dibawakan ya, mana yang paling bagus ya. Tapi kalau telur istilahnya telur yang dikonsumsi semua telur bisa. Cuma kadang-kadang anak-anak kalau agak bau amis ya mungkin kadang tidak mau karena telur bebek itu baunya agak menyengat ya. Gitu. Semua bisa telur asal jangan telur penyu dengan cicak. Ya, telur ayam, telur bebek, tapi yang paling bagus menurut penelitian tentang kalori adalah telur ayam kampung. Iya. Ada lagi? Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun yang saya ingin tanyakan ini ada masalah faktor gen. Ya. Yang sering terjadi di anak-anak usia balita, meskipun kita memberikan makanan atau menjaga pola makanan, biasanya itu diiringi dengan faktor gen, Pak. Ya, itu yang saya tanyakan. Apa solusinya? Misalnya kita apabila memang anaknya ini kan mulai dari kecil memang kecil, artinya anak-anak memang mungkin karena orang tuanya memang kecil. Ya, yang saya ingin tanyakan itu solusinya. Bagaimana hal seperti ini anak yang mengalami seperti itu, Pak? Terima kasih. Ada lagi? Ini
Ibu ya, Ibu Guru tanyakan masalah faktor G. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada. Kalau masalah faktor G itu otomatis diturunkan. Inilah yang mau dirubah ya. Tapi bahwa kita mengambil contoh di Jepang untuk dunia ya, untuk dunia, karena dunia yang apa namanya, yang survei, yang teliti. Gen itu karena mamanya kecil, bapaknya kecil, ya pasti menurunkan anak yang kecil. Oke, itu masuk. Tapi disinilah kita perannya untuk merubah itu. Ambil contoh Ibu, apalagi yang artis itu Ucok Baba sama Ki Daus, Daus Mini ya, itu ya. Tidak ada jangan itu kecil, iya. Tidak ada dia anaknya Ucok Baba kecil, besar semua. Padahal dirinya kan dari dia. Ya, kenapa demikian? Ada yang namanya persilangan gen. Mamanya normal, bapaknya kecil. Ada lagi menanyakan kenapa pada dia nggak bisa begitu. Kemungkinan yang namanya abrasi kromosom terjadi pada saat berhubungan antara ibu dan bapaknya. Nah ini juga perlu kita ketahui. Jangan makin lakukan itu kalau stres, habis bertengkar sebentar pi, berhenti pi. Jangan sampai efeknya lari ke situ. Karena satu kali mengeluarkan itu jutaan yang akan berlomba menjadi gen, menjadi bibit. Kapan dia duluan sampai di situ dan tidak dibukakan pintu, maka terjadilah yang namanya abrasi. Pasti ada kelainan berusaha menembus dinding. Itulah yang terjadi pada orang-orang demikian, karena kuasa yang di atas. Kalau dilihat dari teori itu yang terjadi. Kalau pertanyaan Ibu mau dikaitkan itu tidak masuk dalam kategori bahwa ini yang penyebab stunting karena memang pasangannya kecil ataukah dua-duanya kecil. Ini yang dirubah, makanya ada sistem 1000 hari kehidupan. Mulai dari tertanam sampai anak itu berusia 2 tahun. Kalau lewat dari situ, ngakak nih susah sekali dirubah. Katanya, terima Ibu. Jangan berpedoman kepada geng. Jangan kita terlalu banyak mengambil adat-adat yang tidak benar. Mari kita sama-sama istilahnya mencukupi jasmani dan rohani, dan ditambah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi untuk dari saya cukup sekian dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.